Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, yaitu nikmat keimanan dan nikmat keislaman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita hitung. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di bawah petunjuk beliau. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ada di surah Al-Isra. Di ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Wa kulli ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, yaqulu allati hiya ahsan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sungguh syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui tentunya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, maka manusia diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan anggota tubuh. Ada kaki, ada tangan, dan lain-lainnya. Nah, di antara anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia ini, ada dua anggota tubuh yang sangat vital, yang sangat menentukan nasib seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang sering disebutkan oleh para ulama kita, innamal mar'u biasgharihi. Sesungguhnya manusia itu dilihat dan dinilai dari biasgharihi, dari dua anggota tubuhnya yang kecil. Innamal mar'u biasgharihi. Kemudian apa itu yang dua anggota tubuh yang sangat vital, yaitu bil lisan wa biqalbihi, yaitu lisannya dan kemudian hatinya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu dari dua yang penting ini, yaitu al-lisan. Kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya hifzul lisan, menjaga lisan atau iffatul lisan. Bagaimana agar lisan kita ini berbicara yang baik-baik, lalu kemudian kita menghindarkan lisan kita ini dari ucapan-ucapan yang kotor atau ucapan-ucapan yang buruk. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man hafidhal lisan ja'alallahu mawaddatan bainan nas. Siapa yang kemudian mampu menjaga lisannya, mengontrol lisannya dari berkata yang tidak baik, ja'alahu mawaddatan bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan baginya rasa cinta, rasa kasih sayang pada di antara manusia, atau manusia yang kemudian cinta kepada dia, sayang kepada dia, lalu dia juga suka kepada dia. Wa hafizahullahu ta'ala min nazghis syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara, menjaganya dari nazghis syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, di sini dalam ayat Al-Isra ini, di ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa taala,
wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, seluruh hambaku, kepada manusia, terkhusus kepada umat Islam, yaqulu allati hiya ahsan. Apa itu? Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ya, jadi bukan sekedar perkataan baik saja, tapi perkataan yang lebih baik. Ya, jadi ada perkataan baik, ada perkataan lebih baik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata ahsan. Ya, berkata lebih baik. Ya, jadi kalau kita kemudian memiliki dua kosakata ini, antara berkata baik atau berkata lebih baik, maka kita memilih berkata al-ahsan, qaulul ahsan. Kalau ada qaulul hasan, maka kita pilih qaulul ahsan. Nah, inna syaitana yanzagu bainahum. Kenapa kemudian ini perlu disampaikan? Kenapa perlu ini diucapkan? Karena sesungguhnya syaitan itu bisa menimbulkan perselisihan terhadap kita sesama manusia, sesama muslim, sesama makhluk. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan juga bahwa syaitan itu adalah bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi disebabkan kita tidak bisa menjaga lisan kita, syaitan mampu membuat kita saling berselisih di antara manusia, di antara kita sesama muslim. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, dan juga syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taujih atau ta'dib, mengajarkan kepada kita sebuah adab yang mulia, yang baik. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa addaballahu nabiyahu fa ahsana ta'dibahu. Ya, Allah telah mengajarkan adab yang baik, yang sangat mulia kepada nabinya dan juga kepada kita semua. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang ada di ayat yang ke-53 ini dalam surah Al-Isra, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkan yang baik-baik. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang pentingnya menjaga lisan, tentang pentingnya kita hati-hati dalam berucap. Ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabatnya. Ya, dalam beberapa kesempatan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Mu'adz bin Jabal, sahabatnya, dengan mengatakan kufu anka an hada ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah kalian dengan lisan ini. Ya, sambil beliau menunjuk kepada lidahnya. Ya, sambil beliau menarik lidahnya, beliau mengatakan kufu anka an hadza. Berhati-hatilah wahai Mu'adz dari lisan ini. Ya. Mu'adz mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, langsung mengatakan a inna la ma'khuzuna ya Rasulullah bima natahaddath atau bima natakallam. Wahai Rasulullah, apakah dengan kami berucap dengan kalimat-kalimat yang setiap hari kami ucapkan bisa Allah Subhanahu wa taala hukum juga atau berikan azab kepada kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuk ya Mu'adz." Ibumu telah capek-capek melahirkanmu wahai Mu'adz, lalu engkau belum mengetahui tentang perkara ini, tentang bagaimana menjaga lisan ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka disebabkan hasaida alsinatihim, yaitu disebabkan kerikil-kerikil lisannya, kerikil-kerikil lidahnya. Iya, kenapa? Karena perkataan-perkataan yang kecil mampu untuk
menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa memahami, ya, atau kita tegaskan lagi di riwayat yang lain juga bahwasannya innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Ya, sesungguhnya ada seorang manusia yang tidak peduli, ya, tidak perhatikan tentang apa yang dia bicarakan, tentang hasil pembicaraannya. Dia tidak mengetahui apakah orang lain akan tersinggung atau tidak. Nah, bahkan la yubali, la yulqi laha balan, dia tidak peduli dengan apa yang dia sampaikan. Nah, maka di sini kita bisa memahami bahwasannya lisan itu mampu kemudian untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka jika memang kita tidak bisa menjaga lisan kita. Dan dengan lisan ini juga kita bisa diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, keimanan itu terdiri dari 70 tingkatan, ya, kurang lebih dari 70 tingkat. Sab'una syu'bah, a'laha, ya, yang paling tinggi dari bagian tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu juga bagian daripada keimanan. Nah, di sini sekedar ucapan kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kita juga mampu untuk dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka disebabkan lisan kita. Iya. Dengan lisan ini juga, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa disebut sebagai seorang muslim tanpa lisan ini kemudian mengatakan la ilaha illallah. Ya, bukankah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kemudian amalannya dan dia juga sudah percaya, sudah yakin dengan agama ini, tapi kemudian masih saja dikatakan masuk ke dalam neraka. Ya, sebagaimana syairnya yang terkenal, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairul adyan bariyah laula al malamah lawajadtani bidzalika samhan mubina. Ya, kata beliau, sesungguhnya aku telah mengetahui dan telah yakin bahwa agama Muhammad adalah agama yang benar bagi seluruh manusia. Ya, laulal malamah lawajadtu bidzalika samhan mubina. Ya, seandainya bukan karena olok-olokan dari kaumku, aku takut diolok-olok oleh kaumku, lawajadtani bidzalika samhan mubina, maka engkau akan mendapatiku telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Abu Thalib telah meyakini dalam hatinya bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang benar. Kemudian dari segi amalan juga, amalan beliau, siapa yang bisa menandingi amalan beliau? Yang kemudian di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit, beliau mampu melindunginya. Beliaulah yang melindunginya dan menemaninya. Nah, di sini kita pahami bahwasannya dalam keislaman kita itu tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan amalan, tapi harus dengan lisan. Maka ini adalah pentingnya lisan kita. Bukankah
kadang-kadang sesuatu yang halal bisa menjadi haram disebabkan lisan kita ini. Iya, bukankah ketika kita mengatakan saya nikahkan anak saya fulana bin fulan, itu kemudian bisa yang tadinya haram bisa menjadi halal, dan sebaliknya. Bukankah lisan ini juga mampu menjadikan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal menjadi haram. Ketika seseorang mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan engkau, maka disitulah sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara lisan ini adalah perkara yang sangat penting, bukanlah perkara yang sepele. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menjaga perkataan kita untuk berkata yang baik, ya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak dia diam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.